Salam literasi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tengah malam, atau mungkin selamat subuh bagi teman-teman yang menonton video ini pada subuh hari. Nah, teman-teman, pada pertemuan video kita kali ini, kita akan membahas tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi dari bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hizkia Sahatalupa, saya dari Prodi Matematika, dan NIM saya 221011030024 dengan arahan di bawah dosen pengajar Enci Jenny Imbang dan Enci Vinje Watak. Nah, teman-teman, bahasa adalah alat yang membantu manusia agar bisa berkomunikasi dan terhubung satu sama lain. Di Indonesia, telah tumbuh dan berkembang bahasa yang sungguh beragam. Sebagian besar orang Indonesia telah menguasai atau menggunakan beberapa bahasa sekaligus. Contohnya, ada orang Indonesia yang bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nah, selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tidak sedikit orang Indonesia juga telah menguasai bahasa asing atau bahasa luar. Dalam kondisi penggunaan bahasa yang seperti ini, perlu diatur agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik atau dampak yang negatif. Setiap bahasa yang ada di Indonesia perlu diletakkan dalam kedudukan tertentu, dan setiap bahasa dalam kedudukan itu mempunyai fungsi yang tertentu pula. Selanjutnya, kita tiba dalam sejarah, kedudukan, dan fungsi dari bahasa Indonesia. Untuk sejarah singkat, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan kemudian dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945. Nah, bahasa-bahasa di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, dan yang terakhir bahasa asing. Kita tiba pada poin bahasa persatuan dan bahasa negara. Nah, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara sekaligus. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, serta alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Jadi bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang menyatukan seluruh orang-orang yang ada di Indonesia. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara membawa konsekuensi bahwa bahasa Indonesia harus mampu mengemban tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kehidupan bangsa yang cerdas, setiap warga negara, apalagi mereka yang terdidik, tidak hanya harus mampu memahami berbagai informasi, tetapi juga mampu menjelaskan, menerapkan, mengevaluasi, dan bahkan mampu menetapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni atau ipteks, baik sebagai bentuk implementasi maupun inovasi. Kemudian kita tiba pada poin bahasa daerah. Nah, bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan di setiap daerah dengan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa ini juga menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Nah, bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat dalam daerah, dan sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Kemudian, poin terakhir yaitu bahasa asing. Nah, bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antara bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Nah, kemudian dari bahasa Indonesia ada juga yang namanya bahasa Indonesia baku. Nah,
Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural sehingga bahasa Indonesia mempunyai varian yang sangat banyak, baik varian akibat perbedaan daerah, penggunaan maupun varian akibat kelompok sosial penggunanya. Perbedaan varian itu di suatu sisi dapat dijadikan ciri yang menunjukkan dari daerah mana atau kelompok mana seorang penutur berasal. Di sisi yang lain, merupakan perbedaan yang mengganggu interaksi sosial antar kelompok yang menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk keperluan kedua itu, perlu ditetapkan bahasa Indonesia yang baku yang mewakili setiap varian yang ada di Indonesia. Kemudian, dari pembahasan yang sudah kita lalui tadi, dapat kita tarik kesimpulan manfaat dari belajar bahasa Indonesia, yaitu ada dua inti. Yang pertama, yaitu untuk menambah wawasan atau ilmu dalam mempelajari hal baru. Jadi kita dalam belajar bahasa Indonesia ini mempelajari hal-hal yang baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Juga poin kedua, ada memudahkan manusia dalam berkomunikasi, khususnya bagi masyarakat Indonesia dan warga asing. Nah, bahasa Indonesia ini juga akan berguna bagi orang-orang Indonesia agar bisa berkomunikasi dengan lebih tepat. Karena mungkin sampai pada saat ini masih banyak juga warga-warga yang ada di Indonesia yang belum terlalu mengetahui tentang bahasa Indonesia. Apalagi warga asing yang ada di luar. Ketika mereka mau kemari, mereka juga kan harus belajar bahasa Indonesia. Nah, dan inilah salah satu manfaat dari belajar bahasa Indonesia. Nah, sekian yang bisa saya bahas atau saya sampaikan pada pertemuan video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih dan salam sehat.